Serial yang ke-340. Novel fiksi bela diri Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita berlanjut. Ini adalah formasi 10.000 naga, kata Li Lingwei. Ekspresi orang lain tak dapat dielakkan berubah sedikit. Formasi 10.000 naga tidak mudah untuk dihadapi, kata Yuru. Itu benar, kita bisa menyingkirkan yang lemah. Xing Yu menjawab dengan tenang. Yuru mensibir, aku hanya mengatakan sulit untuk dihadapi, tapi aku tidak mengatakan mustahil untuk dihadapi. Begitu kata-kata itu keluar, bayangan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah kerumunan. Raungan. Raungan naga bergema di langit. Bayangan naga, besar dan kecil, menutupi langit, dan masing-masing memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Xiao Nunu yang berada di belakang tampak tegas dan sedikit mengernyit. Jelas, jika seseorang ingin merebut kerangka naga sejati kuno, seseorang harus menerobos formasi 10.000 naga di depannya. Kelima pria itu segera bergegas masuk ke dalam formasi dan bertarung dengan bayangan naga hitam. Cakar penjara Ashura. Xing Yu membentuk kelima jarinya menjadi cakar dan mengayunkannya ke udara. Cakar tajam itu mencabik-cabik bayangan naga terbang itu. Swiss, swiss, swiss. Satu demi satu bayangan naga hitam menyerbu. Xing Yu bahkan tidak berniat menghindar. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba kekuatan cakar berdarah itu meledak. Bayangan naga itu meledak dari tengah seperti bola air yang meledak. Telapak penghancur jiwa. Yuru mengaktifkan kekuatan telapak tangannya dan melepaskannya dengan kekuatan besar. Duar. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat dan mendominasi dilepaskan, dan segera lebih dari selusin bayangan naga dimusnahkan dan dihilangkan. Li Lingwei, kakak perempuan tertua di lembah Changming, mengeluarkan sitar panjang. Dia memegang sitar secara diagonal di tangan kirinya dan memetik senarnya dengan 5 jari tangan kanannya. Suara seperti mutiara jatuh di piring giok meledak, dan 7 atau 8 bayangan naga hitam yang terbang di atasnya semuanya hancur berkeping-keping. Men Tianfang dan Yan Yao juga bertarung dengan banyak bayangan naga. Metode serangan Men Tianfang sederhana dan langsung. Dia akan meledakkan bayangan naga dengan satu pukulan dan mencabik-cabik target dengan satu cakar. Matanya memancarkan cahaya dingin dan mematikan. Bang, bang, bang. Serangkaian bayangan naga hitam meledak di depan Men Tianfang, dan akibatnya yang kuat terus meledak. Hei, hebat sekali. Kamu layak menjadi orang Pan Yaosu. Yan Yao, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar dewa, melirik Men Tianfang dengan penuh minat. Men Tianfang mensibir, singkirkan sarkasmemu, kalau tidak aku akan membunuhmu juga. Aku tidak mengejekmu. Aku hanya berpikir kau benar-benar kuat. Tampaknya usaha Sekte Wending selama bertahun-tahun masih sangat membuahkan hasil. Terutama semakin lama monster itu hidup, semakin kuat mereka. Tampaknya tidak akan lama lagi Pan Yaozu akan jatuh ke dalam kendali Sekte Wending. Tapi, aku sangat penasaran, bagaimana para monster di Pan Yaozumu akan melihatmu dikemudikan oleh manusia seperti ini. Apakah mereka akan berpikir bahwa kau telah mengkhianati ras monster? Kata-kata Yan Yao memiliki makna tersembunyi. Tatapan mata Men Tianfang langsung berubah tajam, kau mencari kematian. Raungan. Sambil meraung, Men Tianfang meninju Yan Yao. Yan Yao segera menjauh dan menghindar. Hei, tenanglah, aku hanya bercanda. Hati-hati dengan formasi 10.000 naga. Xiao Nunu di belakang juga diserang oleh formasi 10.000 naga saat ini. Raungan, raungan, raungan. Beberapa naga hitam terbang keluar dari laut di bawah dan menerkam ke arah Xiao Nunu dengan taring dan cakar mereka. Beberapa sinar cahaya pembunuh segera menyembur keluar dari antara alis Xiao Nunu. Bang, bang, bang. Cahaya pembunuh itu mengenai naga hitam itu dengan tepat, dan naga hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Kenapa kamu masih di sini? Pada saat ini, suara dingin Yuru terdengar, dan dia melirik Xiao Nunu di belakangnya. Xiao Nunu berkata, kau bilang sebelumnya bahwa aku boleh tinggal. Yuru menjawab, kau boleh tinggal di tempatmu tadi, tapi kau tidak boleh mendekati sini. Xiao Nunu sedikit mengernyit, aku telah menawarkan Ordo Naga Sejati, aku juga harus memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kerangka naga sejati. Yuru berkata, kualifikasi. Aku bilang ya,
maka kau mendapatkannya. Mata Xiao Nunu menjadi gelap. Orang baik yang menyeberangi sungai dan kemudian menghancurkan jembatan. Yuru kehilangan kesabarannya, dia berkata kepada Men Tianfang yang tidak jauh di belakang, aku akan menyerahkannya padamu. Hei! Men Tianfang menunjukkan senyum sinis, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia langsung menerkam Xiao Nunu. Kembali, sebuah pukulan dilancarkan dengan kekuatan besar. Cahaya pembunuh yang lebih kuat meledak dari antara alis Xiao Nunu. Swoosh! Cahaya pembunuh itu bertabrakan dengan tinju Kiman Tianfang, dan seketika itu juga terjadi ledakan dahsyat seperti bintang. Tepat ketika Xiao Nunu memblokir serangan Men Tianfang, tiba-tiba, serangan lain datang. Swiss! Seberkas cahaya spiritual terbang ke arah Xiao Nunu. Cahaya peri yang mendominasi di badan Xiao Nunu terpicu. Duar! Sinar cahaya spiritual itu langsung terhalang. Yan Yao, aku tidak memintamu ikut campur dalam urusanku, kata Men Tianfang dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Yan Yao berdiri tegak dengan senyum jenaka di wajahnya, kau tidak berpikir kami akan membiarkanmu pergi, kan? Yan Yao mengabaikan Men Tianfang. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya langsung pada Xiao Nunu. Li Xiao, kau membunuhnya, kan? Yan Yao melanjutkan, Li Xiao, puncak peringkat surgawi, juga anggota pavilion tertinggi. Yan Yao berkata lagi, karena kita bertarung demi kerangka naga sejati kuno, kita tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, tetapi itu tidak berarti kamu merasa aman. Yang ingin kukatakan adalah kamu tidak bisa keluar dari medan perang daftar dewa ini. Mendengar ini, sinyal hancur di hati Xiao Nunu menjadi lebih kuat. Situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi saya. Men Tianfang mensibir, begitu banyak omong kosong, singkirkan saja dia secara langsung. Setelah itu, Men Tianfang mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan lebih dari selusin siklon energi gelap dengan cepat berkumpul bersama dan berubah menjadi bola energi besar dalam sekejap mata. Dampak penjara hitam. Swoosh! Bola sihir hitam menghantam Xiao Nunu secara langsung. Kekuatan Kaisar Agung di masa lalu sangat dahsyat dan tak tertandingi. Xiao Nunu tidak berani ceroboh, dan dia langsung memanggil Tai Sang Feng Hua. Kitab Pedang Tai Sang, pembunuhan bayangan ilahi mutlak. Ledakan. Energi pedang meledak seperti bor listrik besar dan bertabrakan langsung dengan bola sihir hitam. Sebuah kekuatan dahsyat meledak antara langit dan bumi, dan Xiao Nunu dan Men Tianfang masing-masing mundur. Yan Yao mensibir, lupakan saja, toh ini harus diselesaikan, jadi mari kita selesaikan dulu. Yan Yao segera menyatukan kedua telapak tangannya dan menyelesaikan segelnya. Bas! Gelombang kekuatan spiritual dilepaskan, dan senjata batang besi tiba-tiba terbang di belakangnya. Batang besi ini panjangnya sekitar 2 meter, setebal lengan, dan badan batangnya sangat indah. Yan Yao meraih batang besi itu dengan satu tangan dan mengayunkannya ke arah Xiao Nunu. Detik berikutnya, cahaya bulan sabit berbentuk busur berwarna putih keperakan melesat ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan aliran energi pedang berwarna tinta menyapu keluar. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan bumi serta langit tiba-tiba berguncang. Air pasang di bawah terus bergolak, dan Xiao Nunu mundur beberapa meter lagi. Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan orang lain, kata Men Tianfang dengan suara berat. Yan Yao berkata, jangan ceroboh, dia bukan orang biasa. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kalah. Saat dia berkata demikian, Yan Yao dan Men Tianfang menyerang Xiao Nunu bersama-sama. Karena dua kaisar besar menyerang bersama, Xiao Nunu harus menanggapinya dengan serius. Namun, yang paling dipedulikan Xiao Nunu bukanlah 2 orang di depannya. Yang paling sulit dihadapi adalah 3 orang lainnya. Jauh di dalam alam rahasia Longsu, Pulau Longmian muncul dari lautan tak berujung. Mahiyat naga sejati kuno, yang masih mengandung kekuatan ilahi yang besar, muncul di hadapan semua orang. Pembukaan formasi 10.000 naga juga menjadi rintangan bagi semua orang. Antara langit dan bumi, bayangan naga saling bertautan dan terus menyerang semua orang. Namun, Xiao Nunu sedang dalam masalah besar saat ini. Meskipun Xiao Nunu membawa Ordo Naga Sejati ke-6, di mata orang lain, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kerangka naga sejati kuno.
Yan Yao dan Men Tianfang, dua orang kuat dalam daftar dewa, bergabung untuk menyerang Xiao Nunu. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, kamu tidak punya pilihan lain, kata Yan Yao. Kemudian, dia menggerakkan batang besi di tangannya, dan beberapa sinar cahaya melesat ke arah Xiao Nunu. Beberapa sinar cahaya bergerak seperti ular dan menyerang Xiao Nunu dari berbagai sudut. Xiao Nunu melesat dan menghindari serangan itu. Bang! Beberapa sinar cahaya bertabrakan satu sama lain, langsung menimbulkan akibat yang dahsyat. Men Tianfang berteriak dengan tegas, kamu lihat saja dari samping. Aku sudah cukup untuk menghadapi orang ini sendirian. Saat dia berkata demikian, Men Tianfang bergegas ke arah Xiao Nunu, membentuk cakar dengan satu tangan, dan menamparkan ke depan. Telapak tangan lawan langsung berubah menjadi cakar beruang yang sangat tajam. Kekuatan spiritual hitam melonjak di kaki beruang itu. Xiao Nunu melayangkan pukulan, dan cahaya abadi dari badannya yang mendominasi meledak bagaikan petir. Bang! Kekuatan yang kuat dan mendominasi meledak lagi, dan Xiao Nunu sekali lagi menyelesaikan serangan keduanya. Pada saat yang sama, dua bayangan naga hitam muncul di belakang Xiao Nunu. Ini adalah serangan formasi 10.000 naga. Xiao Nunu tidak hanya harus menghadapi serangan gabungan dua kaisar besar, tetapi juga harus menahan serangan formasi 10.000 naga. Untungnya, begitu cahaya peri dominan Xiao Nunu diaktifkan, dia dapat secara otomatis mempertahankan dirinya. Dua bayangan naga hitam menghantam keras di belakang Xiao Nunu, dan langsung terhempas oleh kekuatan cahaya peri yang mendominasi. Di dalam pagoda emas pancer, peri pedang ekor 9, peri anggur yang memikat, Ratu Iblis Malam Gelap, Kaisar Senjata Tang Yin dan yang lainnya juga sedikit khawatir pada saat ini. Mundur. Situasinya terlalu tidak menguntungkan bagimu, kata Dewa Pedang ekor 9. Menurutku, sudah waktunya untuk mundur. Kedatanganmu ke sini seperti awal dari kehancuran langit. Aluring Wine Immortal juga berkata. Memang, sejak Xiao Nunu melangkah ke alam rahasia Longsu, situasinya tidak menguntungkan. Informasi dan intelijen tidak memadai. Kehilangan inisiatif lagi. Ketika mereka berada di area luar alam rahasia Longsu, Xiao Nunu berhasil menstabilkan situasi. Dengan mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, ia mengalahkan Zheng Qian, Yu Wuheng, Kui Su, Sun Yifu, dan orang-orang kuat lainnya di daftar dewa satu persatu. Dan dia juga berhasil memperoleh True Dragon Order. Namun, begitu ia tiba di bagian terdalam alam rahasia Longsu, kesulitan yang dihadapi Xiao Nunu tiba-tiba menjadi sangat besar. 5 teratas dalam daftar dewa semuanya ada di sini. Xiao Nunu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Di alun-alun tadi, bukan saja tidak ada kesempatan untuk mundur, bahkan tidak ada sedikit pun ruang untuk memilih. Jika dia tidak menghancurkan Ordo Naga Sejati ke-6, dia akan dikepung oleh 5 orang pada saat yang sama. Jadi, dalam situasi itu, Xiao Nunu hanya bisa mengeluarkan Ordo Naga Sejati dan bergabung dengan orang lain untuk membuka Pulau Longmian. Memanggil kerangka naga sejati kuno. Saya pikir karena perhatian semua orang tertuju pada kerangka naga asli, situasinya akan sedikit terbalik. Tetapi semua orang jelas tidak mengabaikan maksud Xiao Nunu. Benar-benar mustahil untuk berdiam diri dan menyaksikan perubahan situasi lalu menuai keuntungan. Jika aku sudah tahu ini dari awal, aku seharusnya mengirim badan roh pancer untuk memeriksa situasinya, kata Dewa Anggur yang menyenangkan. Tidak ada gunanya. Dewa Pedang berekor 9 menjawab, begitu badan spiritual pancer muncul, mereka tahu Xiao Nunu ada di sini. Tidak sulit untuk menemukannya dengan kekuatan kelima orang ini, jadi situasi ini sulit dipecahkan. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, tidak sulit untuk dipecahkan, tetapi tidak ada solusi sama sekali. Sekarang, kita hanya bisa menyerahkan kerangka naga asli dan mundur dengan cepat. Tidak peduli siapa yang melihatnya, Xiao Nunu tidak punya pilihan lain. Tidak ada jalan lain selain pergi. Tingkat kultivasi kelima orang ini semuanya lebih baik daripada Xiao Nunu. Namun mereka masih terkonsentrasi bersama. Bahkan jika Xiao Nunu menggunakan semua kartu trufnya, mustahil baginya untuk mengalahkan semua orang yang berada di posisi 5 teratas daftar dewa sekaligus. Setelah banyak pertimbangan, satu-satunya pilihan adalah menyerahkan kerangka naga kuno ini. Bang!
Dia menahan serangan Men Tianfang lagi. Akibatnya yang dahsyat, bagaikan nebula badai, menyebar ke segala arah. Xiao Nunu mundur sambil mengamati situasi saat ini. Kerangka naga sejati kuno ada tepat di depan kita. Aku merasa enggan untuk mundur seperti ini. Tidak ada yang bisa kulakukan meskipun aku merasa enggan. Dewa Anggur yang memikat berkata, bahkan jika kau mengalahkan kedua orang ini, kau masih harus mengatasi kesulitan dari ketiga orang itu. Selain mereka, ada juga formasi 10.000 naga. Ayo pergi. Dewa Pedang Berekor 9 juga menyarankan, dengan kemampuanmu, tidak sulit untuk mundur, tetapi sama sulitnya dengan naik ke surga untuk bergerak maju. Sebelum dia selesai berbicara, serangan Yan Yao menyusul. Yan Yao terlihat memegang batang besi dengan satu tangan dan mengumpulkan kekuatan telapak tangan yang luar biasa dengan tangan lainnya. Dia mengangkat tangannya dan menusukkan telapak tangannya ke batang besi itu. Dalam sekejap, dengan kekuatan batang besi itu, telapak tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Telapak tangan Dewa Murka. Deng! Kekuatan telapak tangan yang dahsyat, bagaikan tangan raksasa dewa, menamparkan Xiao Nunu dengan ganas. Kilatan petir jingga melintas di mata Xiao Nunu. Roda petir pemakaman langit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung memanggil roda petir pemakaman langit. Swiss. Roda petir pemakaman langit yang diselimuti petir jingga itu membesar dengan cepat dan dalam sekejap mata berubah menjadi roda cahaya raksasa dengan diameter 100 kaki. Duar. Roda petir pemakaman langit bertabrakan langsung dengan kekuatan telapak tangan Yan Yao. Dalam sekejap, dampak dahsyat itu menyapu 10 penjuru. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit dan menutupi seluruh kehampaan. Mata Yan Yao menjadi gelap dan wajahnya semakin menampakkan keterkejutan. Dia berkata kepada Men Tianfang, lihat. Anak ini tidak sesederhana yang kamu kira. Men Tianfang berkata dengan nada meremehkan, itu karena kamu tidak berguna. Setelah itu, Men Tianfang menggosokkan kedua tangannya ke udara, dan kekuatan gelap yang kuat meledak dari telapak tangannya. Seketika Men Tianfang menamparkan dengan telapak tangannya. Raungan. Diiringi dengan raungan binatang buas yang menggetarkan bumi, bayangan beruang besar menyerbu ke arah Xiao Nunu. Seluruh badan bayangan beruang itu terbakar dengan api iblis hitam, dan auranya sangat mengerikan. Xiao Nunu mengaktifkan teknik pemakaman surga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bas! 15.000 rune kuno dengan cepat terkondensasi bersama dan berubah menjadi 15 pola dewa besar. Pola ilahi besar yang tampak seperti senjata ajaib kuno bergabung menjadi jari emas. Terdengar kilat dan guntur, dan angin menderu. Serangan penguburan surga, teriak Xiao Nunu dengan keras. Dalam sekejap, sebuah jari emas jatuh dari langit dan menuju ke arah bayangan beruang hitam. Duar. Saat kekuatan besar itu bertabrakan, energi mengerikan itu meletus seperti pusaran badai, sulit dihentikan. Serangan dari Yan Yao dan Men Tianfang, dua kaisar yang kuat, sekali lagi diselesaikan oleh Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Dewa Pedang Ekor 9, Dewa Anggur yang memikat dan yang lainnya di pagoda emas pancer menjadi semakin cemas. Kau belum pergi. 9 Dewa Pedang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mata Xiao Nunu berkilat sedikit tegas, aku sudah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Aku sudah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Kata Xiao Nunu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di Menara Emas Pancer sangat terkejut. Bagaimana cara memecahkan kebuntuan? Bagaimana cara memecahkannya? Saat ini, tidak ada pilihan lain selain pergi. Bagaimana cara menghancurkannya? Kecuali kamu bisa membuka segel pagoda emas pancer dan melepaskan kami sekarang, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Kata Dewa Anggur yang menyenangkan. Namun, mengingat kekuatan Xiao Nunu saat ini, hal itu mustahil dicapai. Dewa Pedang 9 ekor bertanya, metode apa? Xiao Nunu menjawab, kematian palsu. Kematian palsu. Semua orang tercengang. Xiao Nunu menjelaskan, jika kau ingin semua orang lengah, satu-satunya cara adalah dengan memalsukan kematianmu. Jika kau memalsukan kematianmu, di mana kau akan bersembunyi? Kata Dewa Anggur yang memikat. Wilayah laut di bawah. Jawab Xiao Nunu. Wilayah laut juga ditutupi oleh formasi 10.000 naga. Ya, dengan kekuatan fisikku, tidak sulit untuk menahan formasi 10.000 naga untuk jangka waktu tertentu.
Aku akan berpura-pura kalah dan kemudian jatuh ke laut, dan kemudian menggunakan jimat tersembunyi untuk menyembunyikan napasku, sehingga mereka akan secara keliru berpikir bahwa aku benar-benar Mah Tei. Kemudian aku akan mencari peluang secara rahasia untuk melihat apakah aku dapat merebut kerangka naga asli kuno. Ini adalah satu-satunya rencana tanggapan yang dapat dipikirkan Xiao Nunu. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak ingin pergi seperti ini. Terlebih lagi, dia tidak dapat meninggalkan medan perang daftar dewa sampai perang 10.000 kaisar berakhir. Dengan kata lain, jika mereka terus bertemu di medan perang daftar dewa di masa mendatang, Xiao Nunu akan tetap menjadi sasaran. Krisis ini pun tidak dapat diselesaikan. Tetapi jika Xiao Nunu bisa mendapatkan kerangka naga sejati kuno, situasinya akan berbeda. Kamu bisa mengolah badan roh naga sejati dan kekuatanmu juga akan meningkat. Saat itu, bahkan jika Xiao Nunu menjadi sasaran semua orang lagi, dia tidak akan terlalu pasif. Bukankah jimat tembus pandang itu tidak berguna? Tanya Ratu Iblis Malam Kegelapan, tadi di alun-alun itu, kamu menggunakan jimat tembus pandang, tetapi kamu ketahuan. Itu berguna, jawab Xiao Nunu. Awalnya, mereka tidak menyadari keberadaanku, tetapi menunggu hingga aku terlalu dekat, barulah mereka menyadari keberadaanku. Jadi selama jaraknya cukup jauh, jimat tembus pandang itu masih bisa memainkan peran penting. Xiao Nunu menganalisis. Jelaslah bahwa pikiran Xiao Nunu tidak bingung. Bahkan ketika menghadapi permainan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ia tetap tenang dan sabar. Xiao Nunu mengakui bahwa Xing Yu, yang berada di puncak daftar dewa, memang sangat kuat. Persepsinya sangat tajam, dan bahkan jimat tembus pandang tidak dapat bersembunyi darinya. Namun, Xing Yu hanya memperhatikan Xiao Nunu ketika dia mendekati mereka. Ketika Xiao Nunu pertama kali tiba, tidak seorang pun dari 5 orang itu yang memperhatikannya. Selama Xiao Nunu mengendalikan jarak dengan baik, dia dapat menyembunyikan napasnya dengan sempurna. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Dewa Pedang ekor 9 lagi dan lagi. Ya, Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, menurut pendapatku, kerangka naga sejati kuno ini belum mencapai titik di mana ia dapat ditinggalkan. Aku masih mempertahankan sebagian besar kekuatan tempur dan kartu trufku, dan aku masih memiliki kesempatan. Baiklah, karena kau telah memutuskan, aku tidak akan membujukmu, kata Dewa Pedang berekor 9. Harus dikatakan bahwa metode pemecahan kebuntuan Xiao Nunu terlalu berisiko, tetapi pihak lain telah mengambil keputusan, dan mereka tidak punya pilihan selain mendukungnya. Bagaimana jika kamu jatuh ke laut dan kedua orang ini ikut turun bersamamu? Pada saat ini, suara malas Dewi Yue Yao terdengar, dan jelas bahwa dia baru saja bangun belum lama ini. Yang lain juga merasa bingung. Berpura-pura Mah Tei tidaklah sulit. Bagian tersulitnya adalah bagaimana menipu mereka. Orang-orang ini tidak bodoh. Xiao Nunu dan yang lainnya akan berpura-pura kalah dan jatuh ke laut dalam kemah-teihan palsu. Namun, jika Yan Yao dan Men Tianfang mengikuti mereka dan ingin menemukan orang itu hidup atau mahiyatnya Mah Tei, maka itu tidak akan berhasil sama sekali. Xiao Nunu menjawab, jadi, aku masih menunggu. Beberapa orang bahkan semakin bingung. Apa yang kau tunggu? Tanya Dewa Pedang ekor 9. Ketika kekuatan formasi 10.000 naga mencapai tingkat tertentu dan seluruh wilayah laut menjadi wilayah terlarang, kata Xiao Nunu. Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Xiao Nunu menjelaskan, sejak awal aku sudah menyadari bahwa kekuatan formasi 10.000 naga semakin kuat. Dewa Pedang ekor 9 menjawab, aku tidak menyadari ini. Dewa Anggur yang memikat berkata, perhatianku selalu tertuju padamu. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain? Ratu Iblis Malam Gelap berkata, aku memang menyadari ini. Kekuatan formasi 10.000 naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Nunu berkata, seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi 10.000 naga akan terus meningkat. Aku dapat menggunakan ini untuk melaksanakan rencanaku. Ketika kekuatan formasi 10.000 naga mencapai tingkat tertentu, aku akan berpura-pura Mah Tei dan jatuh ke laut. Karena penindasan formasi, kedua orang ini tidak dapat mengejarku ke laut. Dengan cara ini, mereka tidak dapat mengetahui bahwa aku berpura-pura Mah Tei. Harus dikatakan bahwa rencana Xiao Nunu memang layak. Karena 3 orang terkuat, Xing Yu, Yu Ru, dan Li Lingwei,
bersaing memperebutkan kerangka naga sejati kuno, fokus mereka sama sekali tidak tertuju pada Xiao Nunu. Jadi ketika Xiao Nunu memalsukan kematiannya dan jatuh ke laut, ketiga orang itu tidak punya waktu untuk memeriksa keasliannya. Namun, Xiao Nunu hanya perlu menyembunyikannya dari Yan Yao dan Men Tianfang. Duar. Pada saat ini, formasi 10.000 naga yang diselimuti kehampaan menjadi semakin ganas. Bayangan naga hitam yang menyerbu menjadi semakin ganas dan ganas. Setelah Yan Yao dan Men Tianfang masing-masing berhadapan dengan beberapa bayangan naga hitam di sekitar mereka, mereka mengalihkan perhatian ke Xiao Nunu. Kekuatan formasi 10.000 naga semakin kuat. Jika kita berdua masih ingin memperebutkan tulang naga, kita harus menyingkirkan orang ini sesegera mungkin, kata Yan Yao. Jelas bahwa Yan Yao juga sangat tertarik pada tulang naga. Hal yang sama berlaku untuk Men Tianfang. Jangan khawatir, dia tidak akan selamat. Men Tianfang bergegas ke Xiao Nunu lagi. Dia mengumpulkan kekuatannya dalam sekejap dan meninju dengan kekuatan besar. Xiao Nunu mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya, dan cahaya peri dari badan yang mendominasi bersinar di telapak tangannya. Bang! Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan cahaya peri yang mendominasi di telapak tangan Xiao Nunu benar-benar hancur secara langsung. Xiao Nunu juga terjatuh ke belakang sambil memuntahkan darah. Hahaha. Men Tianfang tertawa penuh kemenangan, dasar sampah tak berguna, apa kau tidak tahan? Xiao Nunu tentu saja berpura-pura kalah. Selanjutnya, ia harus melaksanakan rencana kematian palsu. Jika ia terus melawan, rencana itu pasti tidak akan berhasil. Sambil memuntahkan darah, Xiao Nunu berpura-pura marah dan berkata, dua orang menindas satu orang, apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu melihat ke arah kerangka naga sejati kuno dengan enggan. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Xiao Nunu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Setelah terbang beberapa puluh meter jauhnya, penghalang seperti langit memantulkan Xiao Nunu kembali. Wajah Xiao Nunu berubah dan dia mendongak. Yan Yao terlihat berdiri tegak dengan tongkat besi di tangannya. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Mungkin sudah terlambat untuk berpikir kabur sekarang. Yan Yao berdiri tegak dengan tongkat besi di tangannya, menghalangi jalan mundur Xiao Nunu. Jelas, di mata Yan Yao dan Men Tianfang, Xiao Nunu sudah menjadi binatang buas yang terperangkap. Jika pihak lain memilih kabur pada awalnya, dia masih bisa bertahan hidup. Namun sekarang, itu tidak mungkin. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit kepanikan, apakah kau benar-benar ingin membunuh kita semua? Kau membunuh orang-orang pavilion tertinggiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Setelah mengatakan itu, tongkat besi di tangan Yan Yao tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, sayap cahaya keperakan meledak dari belakang Yan Yao. Dia mengangkat batang besi di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke Xiao Nunu. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang tak terbatas berkumpul menuju batang besi itu, dan napas kehancuran dilepaskan. Kerucut dewa. Dengan teriakan keras, Yan Yao melemparkan batang besi di tangannya dengan keras. Swiss. Ruang itu terkoyak dalam sekejap, dan batang besi itu segera berubah menjadi kerucut tajam yang besar dan bergegas menuju Xiao Nunu dengan kecepatan penuh. Pupil mata Xiao Nunu mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengacungkan Feng Hua tertinggi sekali lagi, melepaskan niat pedang yang dahsyat. Kitab Pedang Taisang, nafas mutlak, pembunuh bayangan ilahi. Dentang. Gerakan pedang yang sama. Kekuatan dewa yang berbeda-beda. Di bawah kendali Xiao Nunu yang disengaja, kekuatan pedang ini hanya 70% dari yang sebelumnya. Energi pedang, bagaikan badai petir, menghantam kerucut cahaya besar itu secara langsung. Tiba-tiba, kekuatan besar bertabrakan dan langit serta bumi riuntuh. Duar. Jurus dengan 70% kekuatan pedang itu dikalahkan oleh serangan penuh kekuatan Yan Yao. Energi pedang Taisang Feng Hua langsung meledak, dan Xiao Nunu terkena kekuatan besar itu. Dia terlempar mundur dengan pedang itu. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya langsung melemah. Hahaha. Yan Yao sangat bangga, kupikir kau begitu ulet. Ternyata, kau biasa saja. Kekuatan benturan yang besar itu terus menjatuhkan Xiao Nunu.
Tepat ketika Xiao Nunu hanya berjarak beberapa puluh meter dari laut di bawahnya, tiba-tiba, bayangan naga hitam melesat keluar. Raungan. Bayangan naga hitam itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigit bahu kiri Xiao Nunu. Xiao Nunu berpura-pura semakin bingung. Kutu kupret. Xiao Nunu mengumpat sambil melambaikan Tai Sang Feng Hua dan menebas ke arah bayangan naga hitam. Lepaskan aku. Awalnya, satu pedang dapat dengan mudah membunuh target, tetapi karena tindakan Xiao Nunu yang disengaja, butuh beberapa tebasan pedang berturut-turut untuk akhirnya memotiong bayangan naga hitam itu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, darah merah mengalir keluar dari bahu kiri Xiao Nunu. Hal ini juga dilakukan secara sengaja oleh Xiao Nunu. Kalau tidak, dengan kekuatan fisik Xiao Nunu, bayangan naga hitam tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat Xiao Nunu berjuang sampai mati, Yan Yao dan Men Tianfang tidak ragu. Tahukah kamu, mereka berdua memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Xiao Nunu yang berada di puncak alam Kaisar. Menurut mereka, Xiao Nunu sudah berada di ujung kekuatannya dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Hidupnya adalah milikku. Mata Men Tianfang memancarkan tatapan yang ganas dan membunuh. Detik berikutnya, Mantian melepaskan aura iblis yang mengerikan dan sosoknya berubah secara dramatis. Raungan. Bersamaan dengan raungan binatang buas raksasa yang bergema di langit dan bumi, Men Tianfang segera berubah menjadi wujud asli dewa beruang neraka. Ia sebesar gunung, ditutupi bulu hitam, dan memiliki sepasang cakar besar yang setajam senjata dewa. Cakar pemburu jiwa dan pembunuh. Dewa beruang neraka mengangkat cakar raksasanya dan mengayunkannya ke arah Xiao Nunu. Pupil mata Xiao Nunu mengecil dan matanya dipenuhi rasa dingin yang dalam. Hampir. Pada saat ini, suara malas Dewi Yuyao terdengar dari pagoda emas pancer. Kekuatan formasi 10.000 naga telah mencapai tingkat yang dapat menghentikan kedua orang itu. Kalian bisa bersiap untuk mati. Xiao Nunu mengerti. Rasa dingin di matanya segera berubah menjadi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dia berteriak pada dewa beruang neraka dengan panik, tidak. Permohonan belas kasihan Xiao Nunu tidak mendapatkan belas kasihan dari dewa beruang neraka. Cakar hitamnya yang tajam merobek ruang dan kemudian menebas Xiao Nunu. Bang! Semua cahaya peri yang mendominasi di badan Xiao Nunu hancur, dan beberapa bekas cakar berdarah muncul di badan Xiao Nunu. Nafas Xiao Nunu menjadi semakin lemah. Badannya juga jatuh lurus ke arah laut di bawahnya. Raungan. Ah! Pada saat ini, sejumlah besar bayangan naga hitam terbang keluar dari laut dan langsung mengelilingi Xiao Nunu. Duar. Xiao Nunu menghantam air dengan keras. Bayangan naga hitam itu seperti sekawanan ikan yang mengejar mangsa, terus-menerus menyeret Xiao Nunu ke dalam air yang dalam. Hah! Yan Yao mengerutkan kening, dan dia segera bergegas turun, jangan biarkan dia tenggelam. Namun, detik berikutnya, lebih dari selusin bayangan naga hitam ganas terbang keluar dan menyerang Yan Yao. Wajah Yan Yao berubah dan dia dengan cepat melambaikan batang besi di tangannya untuk membela diri. Dewa beruang neraka yang diubah oleh Men Tianfang berkata dengan dingin, jangan khawatir, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Yan Yao berkata, aku tidak bisa merasa tenang selama jiwanya yang abadi tetap abadi. Men Tianfang mensibir, apakah menurutmu dia bisa bertahan hidup dalam formasi 10.000 naga ini? Bahkan tidak akan ada jejaknya yang tersisa. Yan Yao mengangguk, itu benar. Sebelum Yan Yao bisa berkata lebih banyak, semakin banyak bayangan naga hitam bergegas menuju mereka berdua. Yan Yao tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi Xiao Nunu dan hanya bisa menghadapi serangan formasi 10.000 naga. Pada saat ini, Xiao Nunu tenggelam ke air yang dalam. Lebih dari selusin bayangan naga hitam mengelilinginya dan terus mencabik-cabiknya. Untungnya, badan Xiao Nunu cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah tercabik-cabik sejak lama. Ekspresi wajah Xiao Nunu berubah dari ketakutan dan kecemasan menjadi senyuman penuh arti. Rencananya berhasil. Trik kematian palsu ini akhirnya membantunya keluar dari kesulitan saat ini. Di pagoda emas pancer, Dewa Pedang 9 ekor, Dewa Anggur yang memikat, Ratu Iblis Malam Gelap, Raja Senjata Tangin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Ya, itu benar-benar berhasil, kata Aluring Wine Immortal sambil tersenyum.
Xiao Nunu berkata, "Apa? Apakah menurutmu aku akan gagal? Aku agak ragu. Aku khawatir kamu tidak akan mampu mengendalikan kekuatan dengan baik dan dipukuli sampai mati oleh mereka secara tidak sengaja." Kedua orang ini benar-benar kejam. "Aku terluka parah sekarang," jawab Xiao Nunu. Setelah mendengar ini, banyak orang tidak dapat menahan rasa khawatir. Meskipun Xiao Nunu telah melepaskan diri dari jeratan Men Tianfang dan Yan Yao saat ini, formasi 10.000 naga masih menyerang Xiao Nunu. Tetapi Xiao Nunu tidak berani melawan sekarang, karena jaraknya tidak cukup jauh. Begitu cahaya peri yang mendominasi dilepaskan, kemungkinan besar akan ditemukan oleh orang-orang di atas. Kekuatan formasi 10.000 naga tidak boleh diremehkan. Jika kamu terus diserang, luka-lukamu akan semakin parah, kata Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu menjawab, "Lebih baik aman. Jika kita ketahuan, pemukulan tadi akan sia-sia." Xiao Nunu terus tenggelam. Serangan formasi 10.000 naga menjadi semakin ganas, dan bayangan naga hitam tidak pernah berhenti menyerang Xiao Nunu. "Seharusnya sekarang sudah waktunya," kata Xiao Nunu. Kemudian, mata Xiao Nunu memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan cahaya abadi badan tiran yang indah meledak dari badannya. Dalam sekejap, bayangan naga hitam yang menggigit badannya hancur berkeping-keping oleh cahaya abadi badan tiran. Cahaya abadi yang mendominasi meledak. Semua bayangan naga hitam di sekitar Xiao Nunu hancur. Detik berikutnya, Xiao Nunu segera memanggil jimat tersembunyi. Kekuatan spiritual mengalir ke jimat tembus pandang, dan napas Xiao Nunu segera menghilang, dan pada saat yang sama badannya juga memasuki keadaan tak terlihat. Pada titik ini, rencana Xiao Nunu dianggap berhasil. Dia menggunakan jimat tembus pandang untuk bersembunyi di bawah laut dan berpura-pura mati untuk menipu orang-orang di atas. Dengan cara ini, Xiao Nunu akhirnya bisa bernapas lega. "Hah!" Xiao Nunu segera mengeluarkan buah abadi dan menelannya, lalu mengeluarkan 2 pil. Yang satu memulihkan kekuatan spiritual, dan yang lain memperbaiki cedera. "Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" tanya Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu menjawab, "Tunggu sampai formasi 10.000 naga menghabiskan energi mereka, dan kemudian lihat apakah mereka akan bertarung untuk kerangka naga yang sebenarnya." Dewa Pedang Ekor 9 berkata, "Ini memang sebuah jalan." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Ini adalah satu-satunya jalan. Tidak mungkin untuk mengalahkan mereka berlima dengan cara konvensional. Kita hanya bisa memikirkan sebuah cara untuk meraup keuntungan dan melihat apakah kita bisa mendapatkan keuntungan. Baiklah, mari kita sembuhkan diri dulu." Oke. Seketika, Xiao Nunu pulih tepat di bawah laut dalam. Dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu, sebenarnya tidak ada perbedaan antara laut dan daratan. Dan di dekatnya, ada bayangan naga hitam mengelilinginya. Jelas saja, formasi Wanlong menyadari ada seseorang di sini, tetapi karena Xiao Nunu menyembunyikan napas dan sosoknya, formasi Wanlong tidak dapat menemukan target serangan untuk sementara waktu. Pada saat ini, di atas wilayah laut Pulau Longmian, 3 pria terkuat di daftar dewa semakin dekat dan dekat dengan target mereka. Kerangka besar naga sejati kuno memancarkan kekuatan ilahi kuno. Pada saat yang sama, kekuatan formasi 10.000 naga mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan naga hitam memenuhi langit, terbang dan menari, melancarkan serangan ganas terus-menerus. Swiss, Swiss. Pada saat ini, 2 sosok muncul di belakang ketiga orang itu. Kakak senior Yuru, misinya telah tercapai. Men Tianfang berubah kembali ke wujud manusia. Ia berkata, "Orang itu telah terbunuh tanpa tempat pemakaman." Senyum sinis muncul di wajah Yuru, "Bagus sekali." Kemudian, Yuru menatap Xing Yu dan Li Lingwei. "Jangan sembunyikan lagi. Aku bertekad untuk mendapatkan kerangka naga sejati kuno." Saat kata-kata itu jatuh, Yuru menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah teratai yang ditutupi dengan cahaya suci berbintang terbang keluar. Teratai setan bintang. Buka, Bas. Dalam sekejap, aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di antara langit dan bumi. Setelah itu, serangkaian roda bintang kuno yang sangat megah menyebar di langit. Baik Xing Yu maupun Li Lingwei menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. "Saya melihat roda bintang kuno itu sangat mengejutkan, dan setiap pola susunannya menyilaukan, seperti cincin dewa dari dunia lain."
Formasi 9 surga Suanji. Aktifkan formasi. Dengan teriakan keras, Yuru membuka teratai setan bintang dan mengaktifkan formasi 9 surga Suanji. Detik berikutnya, hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Bang, bang, bang. Hujan meteor itu menghantam bayangan naga hitam, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Saat teratai setan bintang mekar, langit dan bumi berubah warna. Serangan formasi yang dahsyat itu seperti membersihkan ladang, menyapu bersih semua rintangan di depan. Terlebih lagi, formasi Suanji 9 surga melancarkan serangan membabai buta. Tidak hanya membunuh bayangan naga hitam antara langit dan bumi, ia juga melancarkan serangan terhadap Xingyu, Li Lingwei, dan Yan Yao. Tidak bagus. Wajah Yan Yao berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah mundur terlebih dahulu. Dia tahu bahwa kekuatan Star Demon Lotus bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Saat itu juga, Yan Yao tidak punya pilihan lain selain menyerah demi kerangka naga asli. Senyum dingin muncul di bibir Xingyu, apakah sudah mulai sekarang? Saat dia mengatakan itu, Xingyu mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, perisai darah sura. Berdengung. Kemudian, perisai berwarna merah darah muncul di luar badan Xingyu. Duar, duar, duar. Meteorit dan hujan api terus menghantam perisai darah di luar badan Xingyu, dan lapisan demi lapisan akibat dahsyat meledak di antara langit dan bumi. Serangan teratai setan bintang sangat ganas, tetapi badan sura Xingyu juga tidak bisa dikalahkan. Perisai berwarna darah itu mampu menahan serangan Star Demon Lotus dan tidak mengalami kerugian apapun. Di sisi lain, Li Lingwei, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar dewa, juga mengaktifkan badan abadi Kaisar Kupu-Kupu. Bas! Cahaya ilahi yang mewah dan mempesona terpancar dari badan Li Lingwei. Pada saat yang sama, dua pasang sayap kupu-kupu yang indah terbuka di belakangnya. Kupu-kupu memiliki 4 sayap, 2 besar dan 2 kecil. Kecepatan gerak Li Lingwei tiba-tiba meningkat. Dia seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, menghindar ke kiri dan kanan dalam kehampaan dan menghindari serangan Star Demon Lotus. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar mengambil inisiatif. Kata Li Lingwei. Yuru mensibir, kalian adalah orang-orang yang tertinggal, jadi jangan salahkan aku karena mengambil inisiatif. Setelah itu, Yuru membentuk segel dengan satu tangan, dan formasi 9 surga Suanji segera berubah. Bas! Puluhan bintang terang berkumpul di kehampaan. Mereka saling terkait seperti badai, lalu berubah menjadi pedang bintang sepanjang 7 atau 8 meter. Penggal! Teriak Yuru. Dentang! Pedang bintang, yang membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, menebas ke arah Li Lingwei. Yang terakhir mengaktifkan kekuatan badan abadinya dan melepaskan pola abadi berwarna-warni dari alisnya. Pola peri berwarna-warni dengan cepat berubah menjadi kupu-kupu yang lincah. Sayap kupu-kupu itu bergetar dan terbang dengan cepat. Duar! Kupu-kupu itu menghantam pedang bintang secara langsung, dan ledakan dahsyat pun terjadi, dan kupu-kupu itu langsung terpotiong menjadi cahaya dan bayangan di seluruh langit. Li Lingwei mengerutkan kening, sedikit rasa dingin terlihat di wajahnya. Swiss! Pedang bintang terus menyerang. Li Lingwei segera menghindar dan hampir menghindari pedang bintang. Kemudian, Yuru memutar pergelangan tangannya, dan pedang bintang menggambar busur di kehampaan, lalu melesat lurus ke arah Xingyu. Wosh! Seperti meteor di malam yang gelap, bersinar terang. Duar! Pedang bintang langsung menghantam perisai darah sura di luar badan Xingyu. Anehnya, perisai darah sura milik Xingyu hancur berkeping-keping. Xingyu menunjukkan sedikit keterkejutan, kekuatan, formasi 9 surga Suanji, mu tidak buruk. Yuru menjawab, mengejutkan. Masih ada kejutan lain yang akan datang. Benarkah? Aku ingin melihat apakah ada hal lain yang akan lebih mengejutkanku. Xingyu menjawab. Yuru berkata, apakah kau tahu mengapa teratai setan bintang disebut, teratai setan? Xingyu dan Li Lingwei sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu di mata mereka. Tepat saat Yuru selesai berbicara, seekor binatang buas yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tiba-tiba muncul di belakangnya. Raungan. Dewa beruang neraka, sebesar gunung, memancarkan aura yang melampaui batas atas.
Men Tianfang berubah kembali ke wujud aslinya. Perbedaannya dari sebelumnya adalah kali ini, badannya dipenuhi dengan kekuatan bintang Dao yang sangat kuat. Karena teratai setan bintang memiliki peningkatan kekuatan yang kuat untuk binatang iblis. Bersambung.